dipersembahkan oleh Cinta sejati adalah cinta yang saling mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan rumah tangga sebagai madrasah pertama menuju kebahagiaan yang hakiki. Seperti kisah perjalanan rumah tangga Mario Irwinsyah dan Ratu Anandita. Pertemuan mereka dimulai dari dunia hiburan yang penuh hiruk-pikuk. Namun, setelah resmi mengikat janji suci pernikahan, keduanya justru merasakan kerinduan yang mendalam akan ketenangan spiritual. Bermula dari keresahan hati yang sama, pasangan ini memutuskan untuk saling menggenggam tangan dalam menjemput hidayah. Proses hijrah ini menjadi pondasi baru bagi hubungan mereka, mengubah orientasi hidup mereka untuk meraih ridho Sang Pencipta. Langkah hijrah mereka semakin lengkap dengan hadirnya 4 orang buah hati. Kehadiran anak-anak ini bukan sekedar pelengkap keluarga, melainkan amanah besar yang mereka didik dengan nilai-nilai agama. Mario dan Dita bertransformasi menjadi orang tua yang aktif memberikan contoh nyata tentang bagaimana mengintegrasikan iman dalam keseharian. Kini, visi besar mereka membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, tidak hanya di dunia, tetapi misi utama mereka agar Allah mempertemukan dan menyatukan kembali keluarganya secara utuh di surga kelak. Bagaimana cerita Mario dan Ratu Anandita dalam mewujudkan keluarga hingga ke surga? Saksikan dalam Renungan Jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jiwa, senang sekali malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Karena malam hari ini kita akan berdoa, bermuhasabah bersama, mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru kita dan juga tamu inspiratif. Sahabat jiwa, menarik sekali malam hari ini kita akan membahas perihal cinta. Sebagai manusia tentunya kita kerap sekali mencari cinta sejati. Namun terkadang manusia salah memaknai cinta, hanya bersandar kepada nafsu dan bersifat duniawi yang fana dan sementara. Padahal cinta sejati sebenarnya adalah cinta yang bisa benar-benar membuat hati kita bahagia, hati kita tenang, damai, terlindungi, sakinah, mawadah, warahmah. Untuk itu malam hari ini Renungan Jiwa mengangkat tema yang sungguh sangat spesial, yakni cinta sejati membawamu dekat pada ilahi. Dan untuk membahas mengenai tema tersebut sudah hadir juga di tengah-tengah kita malam ini guru kita, ada Ustadz Azhari Nasution dan juga pasangan suami istri yang akan menjadi narasumber inspiratif kita malam hari ini. Mereka ini adalah presenter sekaligus merupakan aktor dan aktris yang mana mereka saat ini aktif sebagai wirausahawan dan terkadang juga berdakwah dengan cara mereka sendiri. Nah, mereka ini terkenal romantis, sahabat jiwa, karena mereka berhijrah bersama. Dan malam hari ini kita akan dengarkan kisah inspiratif dari tamu kita tersebut. Langsung saja saya panggilkan, ini dia Mas Mario Irwinsyah dan Mbak Ratu Anandita. Mungkin boleh tepuk tangan semuanya sahabat jiwa, silahkan. Assalamualaikum Mas Mario, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Renungan Jiwa malam hari ini. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih kesibukan Mas Mario dan Mbak Dita nih apa? Karena kalau saya lihat di sosial media, Anda berdua itu kerap traveling, bepergian bersama meskipun sudah memiliki anak-anak sebagai pasangan suami istri. Apakah itu resep kalian berdua ini tetap romantis nih di umur pernikahan yang sudah lebih dari 10 tahun ya? Iya, kurang lebih seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah luar biasa sekali sih, senang sekali juga hari ini bisa hadir di acara ini dan seperti tadi pertanyaannya,
gimana ya kalau dibilang kemana-mana pergi berdua karena banyak hal memang yang kami kerjakan bersama-sama gitu ya. Walaupun kita juga selalu berusaha untuk bisa membagi waktu bersama dengan anak-anak juga tentunya. Kemudian kenapa kita perlu pergi berdua gitu ya, karena memang ada hal-hal yang bukan tentang keluarga aja, maksudnya bukan hanya tentang anak-anak atau bukan hanya tentang pekerjaan aja, tapi yang justru jarang sekali di maintain di hubungan suami istri itu malah biasanya apa yang sedang dirasakan oleh istri ataupun yang dirasakan oleh suami, dan itu vibrasinya harus disamain terus gitu. Mungkin Ya, itu ya yang menjadi dalam alasan situasinya kan kebersamaan biasanya kan kita. begini ya, suami kerja, istri di rumah. Lelahnya suami, istri nggak tahu. Lelahnya istri, suami nggak tahu gitu. Nah makanya sering-sering bersama itu, apalagi kalau misalnya emang bisa menjadi couplepreneur gitu ya, menjadi pasangan yang juga bukan cuma tadi fokus pada kegiatannya masing-masing, itu jadi bisa saling mengerti masalah dan situasi satu sama lain. Masya gitu. Allah, kayaknya banyak yang harus kita contek ya dari pasangan romantis ini. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu sahabat jiwa nasihat dari guru kita Ustadz Azhari Nasution. Bagaimana sebenarnya memahami makna cinta sejati dalam Islam. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya khairil asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna dinana huwa dinul ishqi. Begitu kata Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Beliau mengatakan agama kita, agama Islam ini adalah agama cinta. Agama cinta. Bahkan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Seseorang tidak sempurna imannya jika dia belum bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya. Sekarang, apa itu cinta? Para ulama mengatakan cinta ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ingat baik-baik, ada yang disebut dengan cinta ananiyah. 1, 2, 3, sebutin. Cinta ananiyah. Apa cinta ananiyah itu? Cinta khayaliyah, cinta yang bersifat ego. Yang sebenarnya orang tidak mungkin mencintai objek di luar dirinya, tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang mencintai objek di luar dirinya, tidak mungkin. Sebenarnya yang dia cintai adalah dirinya sendiri. Namanya cinta ananiyah. Kalau ada seorang istri yang bilang ke suaminya, ayah, ibu cinta sekali dengan ayah. Bohong, 1000%. Karena kan kita mau ngaji tentang cinta sejati kan. Pada kaget dong. Karena sebenarnya yang dia cintai dirinya. Kalau ada anak-anak Gen Z yang digombal sama laki-laki hidung apa nih? Hidung belang ya. I love you katanya. Aku cinta kepada kamu. Bohong 10.000%. Karena sebenarnya di balik kalimat sihir itu yang dia pengen ucapkan adalah aku cinta kepadamu, tafsirannya adalah aku sangat cinta kepada diriku, ambillah cintaku, maukah kamu hidup bersama cintaku? Jika kamu mau hidup bersama cintaku, ambil cintaku, penuhi cintaku menurut versi cintaku. Paham gak kira-kira? Hah? Jadi sebenarnya yang dia cintai siapa? Diri sendiri. Itu cinta ananiyah, cinta ego. Nah, kapan orang bisa mendapatkan cinta sejati? Ketika orang mulai sadar bahwa cinta itu milik Allah dan Allah yang menyuruh kita untuk mencintai sesuatu yang memang Allah perintahkan untuk dicintai. Namanya bukan cinta ananiyah lagi, tapi cinta rabbaniyah. Kau mencintai sesuatu di luar dirimu karena Allah yang perintahkan, karena Allah sumber dari akhlak cinta, dan cinta itu bukan sekedar relasi biologis, tetapi akhlak rohani. Mudah-mudahan kita bisa mengupgrade cinta kita dari ananiyah menjadi rabbaniyah wujudiyah.
Amin amin ya robbal alamin ya. Semoga kita bisa mengupgrade cinta kita. Terima kasih Ustadz Azhari boleh bergabung bersama dengan Mbak Dita dan juga Mas Mario ini ya. Nah untuk pertama nih Mbak Dita, saya tuh penasaran sekali. Kira-kira momen spesifik apa yang memicu Mbak Dita maupun Mas Mario untuk kemudian berhijrah bersama? Siapa dulu sebenarnya yang mungkin menjemput hidayah dari Allah? Silakan. Kalau ditanyanya pemicu ya, saya yang memicu dia. Nah, jadi mendingan dia aja yang Oke. cerita. Apa tuh kira-kira pemicunya? Ya mungkin Silakan. benar banget tuh ya tadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada waktu-waktu di mana di awal pernikahan kami itu kita alhamdulillah ya banyak pekerjaan juga gitu pada saat itu. Maksudnya dengan kesibukan masing-masing akhirnya jadi susah nyari waktu berdua. Waktunya tuh selisipan. Dulu saya sebagai presenter olahraga memang banyak sekali acara live-nya malam. Nah suami itu udah dari pagi ada program di salah satu stasiun TV. Kemudian juga ada stripping ya, ada stripping juga waktu itu serial yang singkat cerita suami malam pulang, saya malam baru jalan, kira-kira begitu. Susah banget ketemunya gitu kan, ya pasti kalau waktunya banyak tidak bertemu pasti akan ada konflik-konflik yang susah juga gitu loh untuk kita samakan frekuensinya. Dari situ saya mulai terpikir gitu ya kayaknya ini ada hal yang perlu diperbaiki, ada kegelisahan lah kira-kira begitu. Singkat cerita di sisi yang lain anak saya juga dia tuh senang sekali ke sekolah pakai kerudung warna-warni. Saya belum pakai kerudung waktu itu. Nah dia seneng banget nih ibu-ibu ke sekolah pakai kerudung warna-warni karena mama saya udah pakai kerudung kan. Jadi dia ngikutin mama saya lah. Sampai di sekolah tuh dia jadi trendsetter bahwa ada anak kelas 2 SD gitu ya yang udah pakai kerudung warna-warni terus tiap harinya gitu kan sampai diikutin teman-temannya. Udah beberapa minggu dia nggak pakai lagi nih. Ini kan udah berjalan sekitar mungkin setahun apa 6 bulan gitu ya kira-kira cukup lama terus dia udah nggak pakai lagi. Saya tanya-tanya kenapa sih kok nggak dipakai lagi kerudungnya padahal kan kerudungnya bagus, cantik. Terus dia bilang nggak apa-apa sih soalnya teman-teman aku bilang kamu aneh ya biasanya ibunya pakai kerudung anaknya enggak. Kalau ini anaknya pakai kerudung ibunya enggak gitu kan. Lumayan menusuk lah bu ya gitu kalau digituin gitu kan anaknya kok pakai kerudung kok ibunya enggak sih gitu. Nah dari situ mulai kayak ada keinginan untuk belajar untuk pengen tahu alasan utama karena kebanyakan dari kita tuh tahu kenapa kita pakai kerudung maksudnya tapi kita nggak tahu alasan utamanya kenapa sih kita harus sholat atau kenapa sih akhirnya cuma disuruh-suruh doang gitu kan. Nah mulai dari situ adalah proses belajar kira-kira mungkin singkatnya itu kali ya. Oke. Nah tentunya masih banyak ya yang perlu digali dari Mbak Dita, Mas Mario. Nanti bersama Ustadz Azhari juga. Kita jeda terlebih dahulu ya sahabat jiwa. Usai jeda berikut ini Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Semacam ada kegelisahan lah di hati gitu termasuk juga dalam rumah tangga kami itu luar biasa karena waktu bertemunya susah akhirnya berantemnya jadi lebih sering tuh biasanya. Cinta sejati membawamu dekat pada ilahi. Itulah tema Renungan Jiwa pada malam hari ini sahabat jiwa. Tadi pada segmen sebelumnya kita sempat dengarkan ya cerita singkat dari Mbak Dita soal awal mula yang memicu ingin hijrah. Tapi kan waktu awal Mbak Dita ini merasa anaknya kemudian tidak lagi mengenakan hijab karena merasa Mbak Dita pada saat itu belum berhijab. Jadi itu kesentil lah ya sama omongan anak yang secara sinyal nggak ya, langsung. sinyal dari Allah Benar. mungkin ya. Tapi gimana kemudian Mbak Dita ini menindaklanjuti sinyal dari Allah tersebut? Nah karena memang ada juga ya teman-teman yang ngajakin yaudah yuk kajian. Akhirnya aku pun merasa itu menjadi sebuah kebutuhan. Artinya ilmu agama yang selama ini mungkin gak pernah dipelajari. Yang selama ini mungkin kita cuma taunya hanya sholatnya aja. Atau hanya terlahir sebagai orang Islam ya udah apa sih kewajiban yang harus dilakukan ya udah itu aja gitu kan. Nah ternyata dari ilmu itulah
segala sesuatu tuh terbuka gitu ya. Dan memang benar, gimana caranya kita tuh selalu bisa menerima sinyal-sinyal Allah itu gitu kan. Memang ya dengan kita selalu berbuat baik mungkin gitu ya, dan selalu minta didoakan mungkin sama orang tua dan orang-orang sekitar kita. Jadi semacam ada kegelisahan lah di hati gitu, termasuk juga dalam rumah tangga kami tuh luar biasa karena waktu bertemunya susah, akhirnya berantemnya jadi lebih sering tuh biasanya. Ya nggak Kebetulan sih? di momen itu juga ya. Iya, di momen yang bersamaan inilah gitu. Jadi kayak berantem tuh udah kayak minum obat. 3 Beneran. kali sehari. Iya, 2 kali sehari. Nah ini juga yang menjadi sebuah ya tadi kegelisahan itu gitu antara aku dan suami. Terus kita mau ngejalanin rumah tangga tuh dengan cara yang seperti apa? Karena aku ngerasa benar pasti gitu kan. Suami juga merasa benar. Karena yang pertama kali belajar memang saya. Yang pertama kali ya hijrah belajar gitu, pengen tahu, mulai ikut-ikut kajian gitu ya. Ngajakinnya juga gak mudah. Nanti ya Gimana kapan-kapan kita ngobrol lagi di sesi yang lain. Karena panjang ceritanya. Nanti mungkin Mas Mario bisa cerita singkat juga. Apa sih yang akhirnya men-trigger Mas Mario untuk dalam tanda kutip ya menyelamatkan rumah tangga kami lah gitu. Oke, mungkin gini ya, kalau dari ceritanya dia itu kan memang yang dialami sama dia itu adalah personal gitu. Nah ketika mulai mengajak saya itu lebih kepada situasional gitu, dimana kondisinya itu kita sering ribut, udah coba berbagai macam cara, kok nggak kelar-kelar gitu. Tapi kan umur pernikahannya ini juga baru, ini menuju 2 tahun lah ya kira-kira ya gitu. Tapi ngejalaninnya ini bagaimana, caranya gimana, nggak mungkin kan ada 2 nahkoda dalam satu kapal. Saya coba pakai cara saya, nggak bisa. Karena apa ya, saya dididik dengan cara yang berbeda, begitu juga dia. Makanya pas pakai aturan saya, kok kayak nggak ketemu ya gitu. Coba deh oke pakai aturan kamu ya. Ternyata nggak cocok juga gitu. Oke kita bikin kombinasi. Oke kamu nggak sukanya apa, kita bikin regulasinya. Saya nggak sukanya apa, kita bikin regulasinya. Akhirnya bikin sistem. Berhasil nggak? Tentu tidak, makin ribet jadinya gitu. Ribet sama regulasi-regulasi itu Dan semua. yang dipakai kan masih aturan manusia ya, dan ada ego-ego juga di sana. Nah, dan akhirnya ngejalanin itu udah kayak gimana ya, ini dia yang pengen kita bahas bahwasanya kalau masih berantem itu masih alhamdulillah gitu. Karena masih masing-masing ingin menyampaikan aspirasinya. Nah ini kita sampai ke titik yang udah jadi nggak berantem. Karena apa? Jadinya diem-dieman. Wah ini udah bahaya nih. Dan saya melihat daripada satu kasus, ada teman saya yang memiliki kasus yang kurang lebih sama. Itu cuman bedanya kebalik. Nah ini istri saya mempelajari agama, terus sayanya enggak. Nah itu saya ambil contohnya dari teman saya. Dan na'udzubillah min zaliknya, ini teman saya ini ketika dia tadi ya pasangannya belajar agama, yang pasangan satu lagi enggak, itu saya tahu di kemudian hari ternyata akhirnya mereka bercerai. Lebih parahnya lagi, yang tadi yang salah satu yang enggak belajar itu malah jadi pindah agama. Itu di situ saya yang kayak waduh ini mungkin terjadi pada hidup saya nih gitu. Dianya belajar, sayanya nggak mau. Gimana ya? Ini kalau diterusin udahlah diem-dieman, ada masalah nggak dibahas. Terus tadi udah punya contoh, jadi saya ambil pelajaran itu buat hidup saya, berarti saya berpotensi seperti itu. Yaudah deh yuk pakai cara yang apa nih, cara saya nggak bisa, cara kamu nggak bisa, cara kita juga nggak bisa. Terus pakai cara apa? Dia bilang pakai cara yang pasti bener lah. Apa itu? Gitu. Islam. Hah gimana caranya? Saya nggak tahu makainya juga gitu. Nah akhirnya itu men-trigger saya untuk mencari tahu. Nah cuman kan ini dalam satu kondisi kita jatuhnya rumah tangga yang baru ya Dit ya. Jadi ya 2 tahun kan sebenarnya kan terhitung baru ya saat gitu, masih apa ya, kinyis-kinyis lah gitu istilahnya ya gitu. Walaupun udah ada berantemnya tapi ada keinginan gitu ya untuk ini kok berantem terus gitu kan. Nanti kalau udah lama beda lagi kan. Bener, nah makanya itu yang saya pengen tanyain juga gitu sama Ustadz. Kalau di awal-awal mungkin tadi ya masih ada kenangannya, masih ada kayak aduh masih sayang atau nah tapi kalau yang ini yang udah yang 10, 15, 20 tahun terus habis itu masuk ke dalam ranah yang emang ya gitu udah nggak bisa diskusi lagi Ustadz, udah autopilot aja gitu. Itu ngebenahinnya bagaimana itu Ustadz kalau kayak begitu ya? Saya jawab sambil tausiah ya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat jiwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang paling agung adalah pernikahan. Dan siapa teman terbaik kita ketika menjalankan roda pernikahan itu? Ya, jika 1 tahun, 2 tahun perjalanan rumah tangga, tapi bagaimana ketika sudah bertahun-tahun? Satu ketika Nabi SAW pernah ditanya seorang sahabat, ayyu julasaina khairun?
Ya Rasul, siapa teman duduk yang paling baik? Teman duduk, teman nongkrong, teman circle, teman ngopi. Nah pasangan itu lebih dari sekedar teman ngopi. Lebih dari sekedar teman nongkrong. Teman tidur, teman kerja, teman susah, teman senang. Ya Bu ya, betul? Masya Allah, tabarakallah. Lihat jawaban Nabi SAW. Ada 3 ciri-ciri seseorang yang menjadi partner terbaik buat kita. Yang pertama kata Nabi SAW adalah man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Bertemanlah, bergaullah, carilah pasangan seseorang yang jika memandang wajahnya membuat kamu terkoneksi dengan Tuhan. Membuat kamu dekat dengan Allah. Mungkin bukan hari ini, karena mungkin dulu belum hijrah. Tapi semakin berjalannya waktu, saya dengar cerita tadi dari 2 narasumber kita. Allah selalu punya cara serandom apapun untuk memberi hidayah kepada hambanya. Maka jangan lupakan ada satu doa yang bagus banget. Sama-sama. Allahumma aujidna nafahati al-tafika. Artinya ya Allah, limpahkanlah kepada kami semilir hidayahmu yang lembut. Karena kita nggak tahu di jalan cerita apa kita bisa klik sama Allah. Badita hanya karena anak beliau berjilbab dan beliau belum berjilbab terpanggil. Ya. Kalau Mas Mario beda lagi ceritanya. Beliau udah cerita sama saya gara-gara speaker. Jadi Allah selalu punya cara. Nah gimana caranya agar kita ketemu circle yang baik, pasangan yang baik dan lebih baik lagi dalam menjalani biduk rumah tangga. Satu resepnya man dzakkarakumullah ru'yatuhu. Bergaullah, dekatlah, carilah orang yang dengan melihat wajahnya kita terkoneksi dengan Allah. Ada gak orang yang kayak begitu? Ada. Sebagaimana kalau ada orang yang ngelihat wajahnya kolesterol kita naik. Pasti ada orang yang hatinya bening, belum ngomong ngelihat wajahnya, ingat Allah. Itu seperti sahabat Hanzalah ngelihat wajah Nabi. Ya Rasulullah, ya, aku setiap melihat wajahmu membuat aku terkoneksi dengan Allah. Nanti pulang ketemu sama istri beda lagi ceritanya. Itu sahabat Hanzalah tuh. Jadi maka ada satu doa. Allahumma dullani ala man yadulluni alaika wa ausilni ila man yusiluni ilaika. Indah banget doa ini. Apa artinya? Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang bisa membuat aku bertemu denganmu. Keren ya? Itu hidayah. Ya. Saya dengar ceritanya Masya Allah. Ya. Diajak sama Mbak Dita ngaji yuk. Itu kan istri yang sekaligus orang yang membuat kita semakin bertemu dengan Allah. Yang kedua kata Nabi, zada fi ilmikum mantiquhu. Apa kriteria teman yang asik diajak nongkrong, duduk menjadi pasangan? Zada fi ilmikum mantiquhu. Membuat ilmumu bertambah. Ilmu apapun, tidak perlu harus Quran, hadis, fikih, tidak perlu. Ilmu apapun selagi ilmu itu membuat kita dekat sama Allah, itu ilmu. Nah, ini Masya Allah nih ketemunya di majelis renungan jiwa. Ini teman majelis namanya. Di sini kita bicara ilmu, zada fi ilmikum mantiquhu. Yang ketiga, man dzakkarakumul akhirah amaluhu. Orang yang kalau kamu melihatnya membuat kamu termotivasi untuk beramal. Melihat sikapnya, gesturnya, perilakunya, keputusannya membuat kamu jadi ingat akhirat. Itu ciri-ciri teman yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita. Allahumma awjidna nafahati al-tawfiq ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Namun selain ciri-ciri pasangan yang disebutkan oleh Ustadz Azhari,
Nah, tentunya yang bisa kita ambil hikmah ya dari Mbak Dita dan Mas Mario ini, sahabat jiwa, adalah mereka ini melibatkan Allah untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah rumah tangga yang mungkin sempat dialami oleh mereka berdua. Masya Allah. Dan sahabat jiwa, usai jeda pariwara berikut ini, saya akan mempersilahkan kepada sahabat jiwa di sini ya, mungkin ingin mencurahkan keresahan jiwanya kepada Ustadz maupun ingin curhat juga ya kepada Mbak Dita maupun Mas Mario, boleh ya. Usai jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Renungan Jiwa. Pilihlah yang memiliki agama, punya rasa memiliki agama. Fadhfar bidzatiddin taribat yadak itu dari kata-kata zafara, kalimat perintahnya itu fazfar. Alhamdulillah sahabat jiwa, kembali dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Masih dalam bahasan kita tentang cinta sejati membawamu dekat pada ilahi. Nah, sesuai janji saya sebelumnya ya, segmen ini saya ingin mempersilahkan sahabat jiwa untuk menyampaikan mungkin kegalauan hatinya nih kepada guru kita Ustadz Azhari. Saya persilahkan kepada sahabat yang pertama untuk bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan galau apa sih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa. Ustadz, saya ingin bertanya, sebelumnya saya izin bercerita dahulu. Jadi dulu itu saya sempat berpacaran Ustadz, mungkin itu kesalahan terbesar saya dalam hidup ya, berpacaran. Jadi mantan saya itu suka kasar Ustadz, mau depan saya ataupun pas di depan umum. Suka berkata kasar, kotor gitu, sifatnya pun, perlakuannya pun kasar gitu, jadi nggak memandang tempat gitu ya. Dia pun kalau diajak kebaikan gitu ya Ustadz ya, suka kayak apa sih ceramah mulu lu gitu, hidup gue gitu, kayak gitu. Sampai membuat saya tuh trauma banget gitu. Terus dari situ kan beberapa waktu juga dia ngajak untuk menikah gitu. Dan saya berpikir sepertinya tidak bisa Ustadz. Karena perlakuannya pun sama orang tua saya tidak sopan gitu. Dan memutuskan untuk mengakhirinya. Sejak saya mutusin untuk tidak ingin gitu berhubungan dengan cowok manapun gitu Ustadz. Kayak trauma banget. Terus ada yang ngajak saya untuk menikah dari kerabat saya gitu. Dia menyukai saya Ustadz, ingin menikah. Dan saya pun merasa ragu juga Ustadz karena belum kenal, takut juga seperti mantan saya itu. Akhirnya saya lebih kenal dia lagi Ustadz selama beberapa waktu ini, dan menurut saya dia baik dan saya memutuskan untuk menerima lamarannya. Pertanyaan saya, bagaimana sih Ustadz agar saya tuh yakin kalau dia tuh jodoh yang terbaik buat saya, dan bagaimana membuat caranya saya yakin kalau emang beliau pun jodoh yang benar-benar menuntun saya ke jalan Allah dan jadi imam untuk saya nantinya Ustadz. Cukup itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari, ini mohon pencerahannya ya. Kira-kira gimana menentukan calon pasangan kita adalah yang terbaik versi Allah begitu ya. Silakan Ustadz. Ya Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan mbaknya mendapatkan jodoh yang soleh. Amin. Yang bisa Ya. membimbing dan sama-sama menjadi orang yang lebih baik, insya Allah. Nabi SAW bersabda, orang itu menikah itu karena 4 hal. Karena parasnya satu, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena nasab keturunannya, dan yang terakhir karena agamanya. Dari 4 kriteria ini Nabi cuma menggaransi poin yang terakhir. Kata Nabi, fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama, punya rasa memiliki agama. Fadhfar bidzatiddin taribat yadak itu dari kata-kata zafara, kalimat perintahnya itu fazfar, carilah. Zafara itu kalau dalam bahasa Arab kuku hewan yang mencengkeram tanah. Artinya memang mencari orang yang kayak begitu itu perlu effort, perlu usaha, perlu ikhtiar, sulit mencarinya. Tetapi insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang yang sefrekuensi dengan kita. Jika kita berada di circle yang baik, insya Allah orangnya baik-baik.
Artinya memang fazfar bidzatid din, mencarinya, kata-kata itu menjadi diksi Nabi bahwa mencari pasangan yang soleh itu perlu usaha, perlu effort. Yang penting niat kita ingin bertemu dengan imam atau pasangan yang soleh. Yang kedua, Nabi mengatakan fazfar bidzatid din, cari orang yang punya rasa tanggung jawab memiliki agama. Nabi tidak bilang cari yang beragama, tidak. Tapi cari yang merasa memiliki agama. Karena tidak semua orang yang punya agama merasa memiliki agama. Mungkin KTP-nya Islam, tetapi tidak punya rasa memiliki agama dan tidak mengamalkan agamanya. Nah, terakhir dari 4 ini, agama, paras, kekayaan, nasab, kata Al-Khawarizmi, kalau disimulasi angkanya 000 cuman agama yang 1. Kalau Anda tidak punya agamanya, berarti Anda dapat 0,000,1. Tapi kalau agamanya dulu yang Anda cari, Anda dapat nilai pasangan Anda yang 1000. Itu kata kuncinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya itu dia dari Ustadz Azhari. Kalau dari Mas Mario mungkin mau menambahkan terkait keresahan dari sahabat jiwa? Bukan menambahkan sih, cuma mungkin sharing versi kami aja gitu ya. Akhirnya kami paham bahwa jodoh, hidup, rezeki, mati itu udah ditentukan kan sama Allah. Jadi kita pikir kayak kita seperti bisa memilih pasangan, enggak kok. Udah ditulis Mario emang sama Dita gitu. Nanti kamu sama siapa tuh ya memang udah ditulis. Cuman tadi seperti yang disampaikan sama Ustadz, ikhtiarnya udah maksimal. Kalau sampai akad, barulah dia jodoh kita. Karena ibu saya juga cerita kayak begitu. Ya namanya ibu sayang anak, nggak pengen anaknya salah pilih dan apa segala macam. Jadi dia bilang sama saya bukannya apa ya, mama bukannya ragu sama Dita ya nak. Tapi mama tuh kayak emang iya bener ini doa. Tapi begitu akad dan alhamdulillah berjalan lancar, oh ya Allah terima kasih, ini ternyata jodoh anak saya. Di situ saya baru paham bahwasanya setelah kita ikhtiar, ya jodoh emang nggak bisa dipilih ya, saya udah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum ini semua ada. Itu aja sih Pak mungkin dari aku. Allah alam shawab. Iya, kalau Mbak Dita mungkin mau menambahkan juga? Ya sedikit aja ya, mungkin tetap doa sama perbaiki hubungan kita sama Allah. Mudah-mudahan Allah akan tunjukkan yang terbaik untuk hidup kita, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga Allah tunjukkan yang terbaik ya untuk Mbak Hovifah maupun sahabat jiwa lainnya. Baik, untuk sahabat jiwa lainnya yang ingin curhat lagi, boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan sebutkan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz, setelah menikah jadi dekat dengan Allah dan memperbaiki diri. Tetapi setelah hijrah malah ekonomi rumah tangga diuji. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya menyikapi ini ujian pernikahan atau ujian karena sedang memperbaiki diri Ustadz? Kata Al-Imam Ar-Rifai, kita sering punya anggapan bahwa orang yang sudah mulai ingin soleh tidak boleh ketimpa sial. Itu keliru sekali. Orang yang baru hijrah harusnya mestinya hidupnya enak aja, itu salah besar. Justru kata Imam Ar-Rifai, man aradal maula falyatahayya bil balwa. Orang kalau ingin Tuhan, dia mesti siap-siap menerima ujian. Nabi ditanya, ayun nas asyaddu balaan. Siapa manusia yang paling banyak dapat bala? Nabi bilang al-anbiya thummal amthal fal amthal. Para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka. Nah kita beranggapan setelah kita sholat, zakat, ngaji, wirid, zikir, sholawat. Hidup kita gak boleh apes, itu salah. Kenapa kita beranggapan seperti itu? Karena sejak awal kita menganggap amal itu adalah premi. Jadi seolah-olah Tuhan itu pihak asuransi. Nih gue udah sholat, kalau gue kena musibah mana dong, percuma gue sholat. Salah. Justru di situ argo hijrahnya berjalan karena hijrahnya diuji, tidak enak-enak saja. Lalu dengan itu Allah ingin lihat dia istiqomah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu ya Ibu Yuni, semoga bisa menjawab keresahan hatinya. Nah terakhir nih, mungkin saya juga ingin Mbak Dita atau Mas Mario ini memberikan pesan kepada sahabat jiwa di rumah dan di sini juga. Gimana sih kira-kira tipsnya gitu ya untuk mereka yang mungkin ingin membina rumah tangga, bisa membina pernikahan yang bukan hanya sekedar status semata begitu ya. Tapi juga pernikahan yang bisa selalu membawa pasangan tersebut untuk mencari ridho Allah. Mungkin Mas Mario dulu boleh. Waduh, Masya Allah pertanyaannya
berat sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita merasa paling tahu ya teman-teman dan ibu-ibu semua sekalian. Kami sharing aja yang kami alami itu kami merasa, kami berkesimpulan bahwa kalau rumah tangga tidak punya frekuensi yang sama itu sulit dijalaninya gitu. Makanya perlu sekali kita untuk memiliki tujuan yang sama gitu. Jadi kalau memang saya kasih analogi ada 2 destinasi, pasti kita ribut di tengah jalan gitu. Mau ke sana, mau ke sana. Makanya samakan dulu tujuannya. Kita mau kemana, kita mau ngapain, kita mau apa. Nah kalau emang kita udah tahu mau kemananya, artinya tinggal kita bisa diskusi cara menempuh ke jalan kesananya tuh gimana. Boleh lewat tol, boleh lewat jalan biasa, kendaraannya apa, boleh naik motor, boleh naik mobil, itu secara analogi kira-kira begitu. Sehingga kalau rumah tangga punya visi misi lebih mudah, apalagi kalau pribadinya punya visi misi. Seringkali kita melewati itu, akhirnya ya udah deh hidup dijalanin aja gitu. Naudzubillah min zalik. Awalnya memang mungkin terasa ribet, ya kami pun juga begitu ribet. Tapi ke belakangnya jadi insya Allah lebih tenang. Karena apa? Karena nggak ada saya, dia bisa ngelanjutin, nggak ada dia, saya bisa ngelanjutin. Yang itulah kita bilang di awal tadi ya bahwasanya ya emang rumah tangga itu seringkali pasangan nggak tahu apa yang dialami sama pasangannya gitu. Nah kalau dua-duanya tahu, jadi kita tahu keluhan masing-masing, akhirnya kita bisa saling menutupi, saling menyayangi dan saling menghargai kekurangan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kalau dari Mbak Dita seperti apa nih? Memang yang namanya rumah tangga itu dan hidup ini sebetulnya nggak akan mulus-mulus aja sih ya. Makanya kita selalu butuh pertolongan Allah. Apapun yang kami hadapi saat ini pula gitu ya, seperti yang tadi Ustadz sudah sampaikan juga gitu, walaupun sudah hijrah lah katakan atau ada ilmu-ilmu agama yang sudah kami pelajari juga gitu, ternyata tuh masih tetap kurang lah ibaratnya gitu ya untuk menghadapi ya hari demi hari gitu. Ternyata emang kita selalu harus melibatkan Allah gitu. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu tuh kita harus ingat dulu, kira-kira ini Allah suka nggak ya? Kira-kira Allah sukanya aku ngapain ya gitu. Jadi sebelum kita memenangkan ego kita dulu, kita selalu harus berusaha gimana cara kita terkoneksi sama Allah. Nah mungkin itu salah satunya ya memperkuat ibadah-ibadah kita juga sih, dan itu memang gak ada jawaban lain selain dipaksakan. Emang harus dipaksakan karena pada saat kita sudah insya Allah berhasil menolong diri kitanya udah lebih tenang, diri kitanya juga udah lebih tahu apa yang mau kita lakukan, insya Allah ke anak-anak, ke suami, ke teman-teman juga reaksi-reaksi kita pun insya Allah atas bimbingan Allah gitu. Dan tadi ya doa seperti yang Ustadz udah sampaikan itu tuh jangan pernah lepas, jadi kayaknya itu ya yang menjadi penolong utama gitu, karena sisanya memang ikhtiar orang pasti beda-beda. Tapi kalau ada Allah yang nolong kita, yang backup kita, mudah-mudahan kitanya selamat, kitanya juga bisa mengatur emosi kita, mengatur reaksi-reaksi kita gitu kan. Itu insya Allah mudah-mudahan minta petunjuk Allah terus biar selalu dalam kondisi selamat dunia akhirat insya Allah. Itu artinya kita harus selalu melibatkan Allah ya Mbak ya dalam setiap langkah kita ya. Semoga ini yang selalu bisa kita ingat ya sahabat jiwa. Terima kasih Mbak Dita, Mas Mario sudah datang hadir berbagi kisah kepada sahabat semua di sini di program Renungan Jiwa. Dan sahabat jiwa, usai jeda pariwara berikut ini kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama dengan Ustadz Azhari Nasution. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, Renungan Jiwa akan kembali usai yang satu ini. Ya Rabb, anugerahkanlah halak cinta dalam diri kami. Cinta yang memberi bekas tidak hanya di dunia dan di akhirat juga. Cinta yang membuat kami mencintaimu melebihi apapun termasuk diri kami. Sahabat jiwa, cinta sejati bukanlah cinta yang hanya dilandaskan karena fisik, harta, maupun ketertarikan nafsu semata. Namun cinta sejati lebih dari sekedar hal-hal fana tersebut. Cinta sejati adalah cinta yang bisa membawa kita menuju Sang Maha Cinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan sahabat jiwa, tak terasa kita sudah di penghujung acara Renungan Jiwa. Jangan lupa saksikan terus program Renungan Jiwa hanya di TV One, tentu yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Saya Fahadeni mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك توبة عبد الظالمين لا يملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sailin, kami mengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepada kami agar kami senantiasa terhubung dengan-Mu. Tanpa pertolongan-Mu ya Rabb, kami akan putus koneksi dengan-Mu. Wa syukrik, dan bimbing kami agar terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan. Tolong kami ya Allah agar senantiasa bisa memberikan ibadah dengan kualitas yang terbaik. Allahumma dullani ala man yadulluni alaika wa ausilni ila man yusiluni ilaika. Pertemukan kami ya Allah dengan seseorang yang bisa mempertemukan kami dengan-Mu. Hubungkan kami ya Allah dengan seseorang yang seseorang itu bisa membuat kami lebih terhubung dengan-Mu ya Rabb. Ya Rabb, anugerahkanlah halak cinta dalam diri kami. Cinta yang memberi bekas tidak hanya di dunia dan di akhirat juga. Cinta yang membuat kami mencintai-Mu melebihi apapun termasuk diri kami. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Engkau mengatakan di dalam Al-Quran kitab suci-Mu, berapa banyak manusia ya Allah yang mereka lebih mencintai Tuhan-Tuhan lain. Tuhan harta, Tuhan jabatan, Tuhan popularitas, Tuhan ego, Tuhan nafsu, Tuhan syahwat, melebihi cinta kepadamu ya Allah. Bimbinglah hati kami, penuhi tangki kolbu kami dengan cinta hanya kepadamu ya Allah. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, jangan biarkan kami kesendirian di dalam diri kami. Kami tidak percaya dengan diri kami kecuali hanya percaya kepadamu. Berapa banyak diri ini menyesatkan diri kami sendiri ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.